Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 20 Agustus, judul renungan kita, Tetap Mengasihi. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Seorang pendeta pernah membuat pernyataan yang sangat berkesan. Anda tidak dapat terus menyakiti apa yang terus Anda cintai. Anda tidak dapat terus mencintai apa yang terus Anda sakiti. Pikirkanlah, kita menyakiti orang yang kita cintai, tentu saja sebagian karena mereka lebih peduli. Tidak akan terlalu merugikan Anda jika seseorang yang pendapatnya tidak berarti bagi Anda mengatakan sesuatu yang penuh kebencian. Tetapi jika orang itu adalah seseorang yang berarti, maka itu penting. Jadi, kita tidak terus menyakiti atau seperti yang dikatakan Yohanes, mempraktikkan dosa. Salah satu dari dua hal ini pasti dan akan terjadi, entah kita akan berhenti menyakiti orang tersebut atau kita akan berhenti mengasihinya. Anak-anak, kita telah sampai pada inti dari perintah ke-6. Jika Anda tidak membunuh, jika Anda mencari kehidupan, Anda akan menemukan cinta. Dan jika Anda mengasihi, Anda akan mulai menyadari bahwa Anda harus mengasihi bukan hanya mereka yang mengasihi Anda, tetapi juga semua orang. Seperti yang Yesus katakan, bahkan musuh-musuhmu. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 44, dan Lukas pasal 6 ayat 27. Hal ini membawa kita pada nilai inti lainnya yang mengidentifikasikan orang Kristen, menghormati setiap manusia. Orang Kristen sejati tidak memilih-milih siapa yang harus dikasihi atau dihormati. Mereka semua adalah anak-anak Allah. Yesus telah mati untuk mereka semua, dan mereka tidak lebih berdosa dan menjengkelkan daripada saya. Hal ini lebih mudah dilakukan pada hari-hari ketika kita dengan jujur berlatih untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap momen. Hal ini tidak mungkin dilakukan di sisa waktu, meskipun dengan latihan kita dapat melakukannya dengan baik. Itu bagus sejauh itu terjadi. Setidaknya, kita tidak akan secara terbuka merendahkan dan melukai orang lain. Namun, seperti yang kita ketahui, Allah melihat hati. Dan jikalau Dia tinggal di sana dan memegang kendali, Dia menyukai apa yang Dia lihat. Karena Anda tahu, Yesus mengasihi peminum alkohol yang kotor di selokan. Yesus mengasihi anak ingusan di kelas Anda. Yesus mengasihi rekan kerja yang menjengkelkan, yang selalu membuat lelucon kotor. Yesus mengasihi orang kaya yang sombong dan orang miskin yang sombong. Yesus mengasihi penatua yang sok benar di dewan gereja Anda. Yesus bahkan mengasihi saya. Bayangkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, berikanlah saya sebagian dari kasih-Mu. Saya tidak punya milik saya sendiri. Tolonglah saya untuk menemukan cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang yang datang kepada saya.
Tolonglah saya untuk mengasihi mereka karena Engkau, untuk menjadi tanganmu, kakimu, senyummu. Amin.